Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amih qalilan aw katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tanalu qailaha khairan katsira wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu fasla hidayati wal kiram. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ma damal yaum wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tetap bertakwa kepada Allah dengan rajin mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di samping itu marilah kita bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk menghadiri panggilannya yang berupa sholat Jumat yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan tentang ikhlas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan hati yang penuh keikhlasan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kita dianjurkan supaya beribadah kepadanya, supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara ikhlas, hanya semata-mata tunduk kepada perintahnya dan perintah agama yang lurus, yaitu yang disebut dengan agama Islam. Karena agama yang paling benar tidak lain adalah agama Islam. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Inna-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di dalam yang benar, yang lurus itu hanyalah Islam. Tidak ada agama yang disebut benar di sisi Allah adalah agama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis rawahul Bukhari. Yang artinya bahwasanya sah atau tidaknya suatu amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan bahwasanya setiap seseorang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah diterima oleh Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya karena semata-mata untuk keuntungan dunia
dan perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu terhenti kepada apa yang ia inginkan. Hadis rawahu Muslim. Kesimpulan hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa amal perbuatan itu tergantung kepada apa yang ia niatkan. Oleh karena itu, apabila hijrahnya, pindahnya tempat ke tempat yang lain, itu semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu memperoleh pahala di sisi Allah. Sebaliknya, apabila hijrahnya itu untuk mencari keuntungan dunia atau untuk perempuan yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu tidak melainkan tidak dapat pahala di sisi Allah, hanya mendapatkan dunia saja. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apabila ada orang yang membangun satu gedung atau menanam pohon yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan semata-mata hanya karena Allah, tidak untuk menganiaya atas permusuhan, maka baginya pahala yang terus mengalir selama gedung atau tanaman itu masih diambil manfaatnya oleh orang banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man bana bunyanan fi ghairi dhulmin wala antida'in aw rasa ghorsan fi ghairi dhulmin wala antida'in kana lahu ajran jariyan man tafaha bihi ahadun min khalqir rahmani tabaraka wa ta'ala." Rawahu Ahmad. Yang artinya, barang siapa membangun suatu bangunan gedung atau menanam tanaman tanpa menganiaya atau permusuhan, maka baginya pahala yang mengalir, yang selama seseorang tadi itu dari makhluk Tuhan yang maha suci lagi maha luhur tetap mengambil manfaatnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang membangun gedung atau menanam tanaman yang senantiasa dimanfaatkan oleh orang banyak, maka dia akan diberi pahala yang terus mengalir selama gedung atau tanaman itu masih diambil manfaatnya oleh orang banyak, yang biasa kita sebut dengan amal jariah. Walaupun sekalipun kita sudah mati, kalau amal kita itu masih bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, maka kita walaupun sudah mati masih tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kita membangun masjid. Kita membangun masjid, kita niatkan, kita wakafkan untuk kaum muslim dan muslimat. Atau kita membangun suatu madrasah, atau kita membangun pondok, kemudian kita wakafkan untuk kaum muslim muslimat agar diberikan atau bisa dimanfaatkan oleh kaum muslim muslimat. Nah, amal tersebut sekalipun kita sudah mati pun tetap kita akan mendapatkan pahalanya selama gedung tersebut atau bangunan pondok, bangunan masjid, bangunan dan yang lain-lain seperti madrasah tadi, kita akan dapat mengambil pahala yang terus menerus, yaitu pahala jariah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sekalipun kita tidak bisa atau kita termasuk orang yang miskin yang tidak bisa membangun masjid ataupun gedung-gedung yang lain, kita bisa memberikan manfaat di dalamnya. Contohnya kita bisa membersihkan masjid yang di dalamnya ada kotoran, atau kita bisa memberikan lampu di dalamnya, kita punya uang yang kecil, kita bisa membeli lampu untuk keterangan yang ada di dalam masjid. Itu pun termasuk amal jariah selama lampu tersebut ada yang bisa
dimanfaatkan, kita juga dapat pahalanya. Contoh kecil juga ada, kita punya uang agak banyak dikit, bisa membeli karpet untuk soft awal ataupun soft awal dan soft yang sampai yang ketiga, kita bisa membeli karpet tersebut, maka kita juga akan mendapatkan pahala selama sajadah tadi, karpet tadi bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Sekalipun kita termasuk orang-orang yang kurang, tapi kita berusaha, kita niatkan dalam diri kita, seandainya saya punya uang sekian-sekian, saya akan membangun, saya akan membeli ini untuk kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan niat kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi hidayah, taufik serta hidayahnya, serta inayahnya, serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.